Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misa Sabella dari kelas 2 PG PAUD UPI Kampus Serang. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran anak usia dini dengan hambatan fisik motorik yang harus dilakukan oleh guru. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran anak usia dini dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa yang harus dilakukan guru, kita membahas tentang pendidikan inklusi dulu yuk. Bagaimana dan seperti apa kegiatan ketika guru mengajar di pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua atau education for all, bahwa setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus atau ABK, memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Hal ini membuka kesempatan bagi mereka untuk belajar bersama dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, diselenggarakan pendidikan inklusif. Beberapa hal yang dapat guru lakukan dan perhatikan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak. Yang pertama ini yaitu peran guru. Tentukan program dan model pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak, buat variasi perencanaan kegiatan, dan laksanakan sesuai dengan kebutuhan anak. Selalu lakukan kegiatan rutin dan secara berulang dan konsisten. Beri kesempatan pada semua anak untuk terlibat pada setiap kegiatan. Pastikan tidak ada yang terabaikan. Bangunlah aktivitas yang memungkinkan anak belajar bersama. Yang kedua, ada media pembelajaran. Semua alat permainan dan bahan belajar harus selalu sudah tersedia sebelum kegiatan dimulai. Alat permainan sangat penting ditata, mudah dijangkau, dan aman bagi anak. Gunakan selalu media yang bersifat konkret saat memperkenalkan pengetahuan baru ke anak. Untuk anak yang memiliki kesulitan bicara, papan bantu komunikasi harus selalu tersedia. Guru harus merangkai strategi umum penanganan untuk ABK seperti mengidentifikasi masalah perilaku dan masalah belajar serta keunikan anak sejak dini secara rinci dan komprehensif. Yang kedua, penegakan diagnosa melalui pengamatan intensif yang melibatkan pihak guru, orang tua, dan rujukan ahli lain jika diperlukan. Yang ketiga, mengolah kurikulum klasikal yang berdiferensiasi atau kurikulum individual untuk anak sesuai kebutuhan khusus yang dimiliki, seperti yang saat ini dibahas yaitu fisik motorik atau tunadaksa. Lalu melakukan penyesuaian asesmen secara khusus dan umum sesuai dengan karakteristik KBK. Menjalin komunikasi intensif dengan orang tua secara berkala melalui berbagai media, email, SMS, atau yang lainnya. Mengelola professional development atau pengembangan profesi. Media. Pendekatan bermain dan belajar yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, gunakan cara yang masuk dengan minat atau kemampuan anak. Yang kedua, menyepakati target belajar atau bermain dengan anak. Yang ketiga, memberikan prolog berupa ajakan, bukan instruksi. Orang tua dan guru sebaiknya terlibat, tidak hanya mengamati pasif. Memberikan tahapan dalam kegiatan bermain atau belajar, hindari memberikan bantuan berlebihan. Anak usia dini dengan hambatan fisik motorik. Seseorang yang memiliki kelainan fisik dan gangguan fungsi fisik disebut tunadaksa, yaitu kelainan fisik kelainan bentuk tubuh yang berhubungan dengan tulang, sendi, dan otot. Misalnya, mereka yang kelainan bentuk tubuh dan organ gerak, serta dislokasi sendi. Gangguan fungsi fisik adalah seseorang yang memiliki kondisi fisik normal, tetapi memiliki fungsi fisik yang terganggu atau motoriknya terganggu, misalnya penyandang polio dan cerebral palsy atau lumpuh otak. Karakteristik tunadaksa bisa dilihat dari kognitif dan fisiknya. Di kognitifnya biasanya terlihat terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi, kurang percaya diri, merasa sifat harga diri rendah. Di fisiknya terlihat dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Di fisik, program kebutuhan khusus. Anak-anak ini membutuhkan bina diri atau kemampuan mengurus diri atau menolong diri sendiri dan bina gerak. Tujuan dari bina gerak yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak, atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya.
Program materi bina diri, yaitu mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan badan, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, menyikat gigi, mandi, mencuci rambut, dan menggunakan toilet atau training toilet bisa diajarkan. Lalu makan dan minum untuk menggunakan peralatan makan dan minum dengan baik. Lalu ada berpakaian dan berhias. Guru bisa mengajarkan anak bagaimana mengancingkan pakaian, menggunakan tali sepatu, lalu keselamatan diri dan adaptasi lingkungan. Anak kegiatan bina gerak yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu mengajak anak untuk menguatkan otot yang lemah. Yang kedua, pelemasan otot yang kaku. Yang ketiga, memperbaiki gerak pada persendian. Yang keempat, menanamkan keterampilan lokomotor. Lokomotor adalah gerakan tubuh bergerak atau berpindah, seperti berlari, melompat, berguling, dan lain-lain. Lalu menanamkan keterampilan non-lokomotor. Lokomotor itu sama seperti lokomotor, tetapi di non-lokomotor ini gerakannya hanya sedikit perpindahan. Yang keenam, memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Strategi pembelajaran di kelas bisa melakukan hal seperti ini. Pembelajaran harus berdasarkan program pembelajaran individual atau PPI. Lalu dalam mengajar anak-anak ini, penata lingkungan harus diusahakan memfasilitasi setiap anak dapat bergerak dengan leluasa. Lalu yang terpenting adalah mengembangkan bina gerak. Guru harus bekerja sama dengan guru pendamping khusus atau GPK, shadow teacher, dan ahli dalam bidang otot dan tulang. Bina gerak. Lalu guru di kelas bisa memberikan latihan untuk mengembangkan sensori motor seperti meronce, mewarnai, menempel, bermain puzzle, dan lainnya. Lalu berikan kegiatan yang melibatkan tangan atau hand activity, meliputi eksplorasi alat tulis, menggunakan telepon, memijit bel, menyalakan dan mematikan lampu, membuka dan menutup pintu. Hal ini adalah hal yang sederhana dan semoga bisa membantu perkembangan dalam fisik motorik atau gangguan anak tunadaksa. Lalu latihan mobilisasi seperti berdiri, berjalan, menaiki tangga. Di dalam luar ruangan, latihan penggunaan alat-alat pendukung untuk berdiri, berjalan, dan keseimbangan. Cara membantu peserta didik berkesulitan fisik atau tunadaksa berhasil di kelas inklusif, yaitu tersedianya lingkungan yang kondusif, pengajaran kemandirian optimal, belajar kelompok yang fleksibel, dan team teaching. Sekian pemaparan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.